Satu detik, bagi kita manusia, satu detik adalah waktu yang sangat sepele. Itu adalah waktu yang kalian butuhkan untuk mengklik tombol like di bawah video ini, berkedip, atau menarik satu napas pendek. Di jam dinding kalian, satu detik berlalu begitu saja tanpa ada hal besar yang terjadi. Tapi, bagaimana jika dalam waktu satu detik yang sangat singkat itu, planet bumi yang kita pijak ini tiba-tiba berhenti berputar, benar-benar dia membeku sebelum akhirnya berputar kembali di detik berikutnya. Kedengarannya seperti premis film fiksi ilmiah berbudget rendah. Banyak orang mungkin berpikir, kalau cuma satu detik, paling kita cuma akan merasakan sedikit pusing atau limbung. Tapi kenyataannya, dalam hukum alam semesta, satu detik pengereman mendadak ini adalah resep sempurna untuk kiamat global. Hanya dalam satu detik, seluruh peradaban manusia yang kita bangun dengan darah dan air mata selama ribuan tahun akan rata dengan tanah. Tidak akan ada gedung yang tersisa, tidak ada kota yang selamat. Hari ini bersama Oce Gans, kita akan membenah simulasi mengerikan ini dari sudut pandang fisika murni. Bersiaplah karena ini akan mengubah cara kalian memandang bumi. Untuk memahami mengapa satu detik bisa menjadi akhir dari segalanya, kita harus menyadari satu fakta. Saat ini, kalian sebenarnya sedang melesat sangat cepat. Bumi kita berputar pada porosnya dengan kecepatan sekitar 1670 km per jam di area Khatulistiwa. Angka ini jauh lebih cepat daripada kecepatan pesawat komersial, bahkan melampaui kecepatan suara. Kita tidak merasakannya karena kita bergerak bersama dengan atmosfer dan tanah yang kita pijak. Tapi, apa yang terjadi jika tanahnya tiba-tiba diam? Disinilah hukum fisika pertama bekerja. Ketika bumi mengerem mendadak, gaya henti itu hanya mengunci batuan luar dan inti planetnya. Gaya itu tidak berlaku pada benda-benda di atas permukaannya. Hasilnya adalah efek ketapel raksasa dalam skala global. Dalam waktu sekejap mata, tubuh kalian akan terlempar secara horizontal ke arah timur dengan kecepatan aslinya yaitu 1670 km per jam. Tubuh manusia akan melesat layaknya peluru kendali, menembus dinding rumah, menghantam pepohonan, atau hancur saat berbenturan dengan objek lain. Di momen ini, kalian bahkan tidak sempat merasakan sakit, karena semuanya terjadi lebih cepat daripada sinyal saraf otak kalian. Bagaimana dengan gedung-gedung tinggi? Bukankah mereka memiliki fondasi beton yang tertanam kuat di dalam tanah? Ya, mereka kuat. Tapi struktur arsitektur manusia hanya dirancang untuk menahan beban vertikal dari gravitasi dan sedikit goyangan lateral dari gempa bumi. Mereka sama sekali tidak dirancang untuk menahan hantaman momentum inersia sebesar ini. Fondasi gedung akan patah seketika. Menara-menara beton seberat ratusan ribu ton akan tercabut, roboh, dan ikut menggelinding ke arah timur, meratakan apapun yang ada di jalurnya, layaknya blender raksasa. Kehancuran terbesar di permukaan bumi justru tidak disebabkan oleh benda padat, melainkan oleh sesuatu yang bisa kita hirup setiap hari, udara. Atmosfer bumi adalah lapisan gas raksasa seberat miliaran ton. Dan sama seperti tubuh manusia, atmosfer juga menolak untuk berhenti ketika tanah di bawahnya mendadak diam. Udara di sekitar kita akan terus melaju ke arah timur dengan kecepatan penuh. Ini menciptakan angin topan supersonik global dengan kecepatan 465 meter per detik. Untuk memberikan gambaran betapa gilanya angka ini, badai kategori 5 atau badai paling destruktif yang mampu meratakan satu negara bagian di Amerika hanya memiliki kecepatan angin sekitar 70 meter per detik. Angin inersia ini bergerak hampir 7 kali lipat lebih cepat. Gesekan hebat antara angin supersonik ini dengan permukaan tanah akan menghasilkan energi panas yang luar biasa akibat friksi. Angin ini akan menyapu bersih sisa-sisa puing bangunan yang masih berdiri. Bahkan bukit dan gunung-gunung kecil akan terkikis dan hancur, terhantam oleh massa udara yang berubah pada dinding beton karena kecepatannya. Sekarang, mari kita rehat sejenak dari visual kehancuran ini dan masuk ke ruang laboratorium. Mengapa alam semesta begitu kejam dalam skenario ini? Mengapa satu detik berhenti bisa menghasilkan energi sedahsyat itu? Semua ini dikendalikan oleh 3 hukum fisika utama. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, atau dikenal sebagai hukum inersia.
Secara matematis dinyatakan bahwa jika gaya total pada benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Saat bumi berhenti, tidak ada gaya luar yang langsung menarik tubuh kalian atau atmosfer untuk ikut berhenti. Akibatnya, kalian mempertahankan kecepatan asal kalian yang 1670 km per jam itu. Yang kedua adalah tentang energi kinetik rotasi, di mana momen inersia massa dan bentuk bumi adalah kecepatan sudut rotasinya. Karena bumi memiliki massa yang luar biasa masif, energi kinetik rotasi yang disimpannya sangat tidak terbayangkan. Ketika kalian menghentikan rotasi itu secara mendadak dalam waktu 1 detik, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak bisa hilang begitu saja. Energi kinetik raksasa tadi harus diubah ke bentuk lain. Kemana larinya? Energi itu berubah menjadi energi mekanik penghancur yang melemparkan benda-benda. Friksi panas pada angin supersonik dan tekanan tektonik di dalam perut bumi. Berbalik ke simulasi kiamat kita. Setelah daratan dan udara hancur, giliran cairan terbesar di planet ini yang mengambil alih, yaitu samudra. Air laut memiliki massa dan inersia yang jauh lebih berat daripada udara. Ketika lempeng bumi di bawahnya berhenti, miliaran kubik air laut akan terhempas ke arah timur. Akan tercipta dinding tsunami raksasa setinggi ratusan hingga ribuan meter yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tsunami ini akan menyapu bersih daratan, menenggelamkan pulau-pulau, dan masuk jauh ke pedalaman benua. Apapun sisa peradaban yang belum hancur oleh angin supersonik, kini akan terkubur selamanya di dasar lautan baru. Bencana terakhir datang dari tempat yang paling dalam, yaitu perut bumi. Planet kita bukan cuma sebongkah batu padat yang kaku. Kulit luar kita atau kerak bumi sebenarnya sangat tipis dan mengapung di atas lapisan mantel yang semi cair dan magma panas. Ketika rotasi luar dihentikan mendadak, lapisan magma di bawahnya masih ingin terus berputar. Perbedaan kecepatan mendadak antara kerak luar dan mantel dalam ini akan menciptakan tekanan geser yang luar biasa dahsyat. Lemper tektonik akan saling bertubrukan dan robek. Ini akan memicu gempa bumi terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah, yang skalanya mungkin tidak bisa lagi diukur dengan skala Richter. Di saat yang sama, tekanan ini akan memaksa magma di seluruh gunung berapi di dunia, baik yang aktif maupun yang sudah mati jutaan tahun, untuk meletus secara bersamaan, menyemburkan abu vulkanik hitam yang menutupi sinar matahari. Lalu, apa yang terjadi di detik kedua? Saat 1 detik berlalu, bumi akan kembali berputar pada kecepatan normalnya secara ajaib. Tapi semuanya sudah terlambat. Semua makhluk hidup, air, dan puing-puing bangunan yang sempat terlempar ke angkasa akan ditarik kembali oleh gravitasi. Jauh menghantam tanah seperti hujan meteor yang mematikan. Gaya sentrifugal yang sempat hilang selama 1 detik akan mengubah bentuk bumi. Air laut yang tadinya menumpuk di Khatulistiwa akan bermigrasi secara masif menuju kutub utara dan kutub selatan, meninggalkan satu daratan raksasa yang kering dan gersang di sepanjang garis Khatulistiwa. 1 detik yang sering kita sia-siakan ternyata adalah utas tipis yang menjaga detak jantung peradaban kita. Kita manusia sering merasa begitu kuat dengan teknologi, gedung tinggi, dan senjata nuklir kita. Namun kenyataannya, seluruh hidup kita hanyalah penumpang kecil di atas sebuah batu ruang angkasa yang bergantung penuh pada keseimbangan mekanika alam semesta yang sangat presisi. Dan jika alam semesta memutuskan untuk berkedip, hanya selama 1 detik saja, kisah umat manusia akan selesai hari itu juga. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah video ini membantu lebih bersyukur bahwa bumi masih berputar dengan aman hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan eksperimen pikiran menarik lainnya. Saya Ocegan, sampai jumpa di video berikutnya.